Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Mawarni dari kelas 02 mahasiswa PGSD semester 7. Saya di sini akan menjelaskan sedikit hasil wawancara saya kemarin di SLB YPALB daerah Cepogo. Nah, untuk menyelesaikan tugas layanan ABB dan ABK, yaitu dengan mencari anak berkebutuhan khusus di daerah sekitar tempat tinggal dikarenakan tidak ada, maka saya melakukan wawancara di daerah di sekolah di SLB YPALB Cepogo. Nah, saya di sana eh, melakukan sebuah wawancara dan didampingi oleh salah satu seorang guru, dan di sana saya didampingi oleh Ibu Andriani, dan di sana saya diperkenalkan oleh dua anak penyandang tunagrahita, yaitu yang pertama bernama Aan Listianingrum berusia 13 tahun, dan yang kedua ada Quinsha Atwa Alfa Alifah berusia 13 tahun. Nah, mereka sama-sama anak penyandang tunagrahita. Nah, di sana saya mengajukan ada 10 pertanyaan. Kurang lebih ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pelayanan anak tersebut di sekolah? Nah, di sana itu pelayanan anak tunagrahita itu ini yang saya wawancari adalah anak tunagrahita. Nah, pelayanan buat anak tersebut itu sama seperti anak yang lainnya, mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk pelayanan setiap anaknya itu berbeda-beda walaupun mereka sama-sama penyandang tunagrahita. Semisal seperti awal pembelajaran, pembukaan pembelajaran itu dibuka secara klasikal. Tapi nanti ketika sudah mulai memasuki pembelajaran, itu anak didampingi secara individual, karena terkadang anak yang satu sudah bisa membaca, anak yang satu belum bisa membaca. Jadi anaknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi mengikuti anaknya saja. Semisal Aan sudah bisa menulis dan si Atwa belum bisa menulis dengan rapi. Untuk pertanyaan selanjutnya, kebutuhan yang dibutuhkan saat berkomunikasi. Nah, buat anak tunagrahita itu buat komunikasi tidak memerlukan alat untuk berkomunikasi. Jadi sama seperti kita. Nah, kalau buat pembelajarannya itu harus dibuatkan media pembelajaran semenarik mungkin, karena terkadang anak tunagrahita itu mudah lelah, mudah bosan. Terkadang baru setengah jam atau 30 menit pembelajaran. Maaf, jeda dulu azan. Oke, melanjutkan yang tadi dikarenakan azan sudah selesai. Tadi pertanyaannya adalah komunikasi alat komunikasi kepada anak tunagrahita itu tidak ada alat komunikasinya. Nah, lalu melanjutkan pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dipersiapkan oleh guru ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, ketika melakukan sebelum mengadakan proses pembelajaran, yang dipersiapkan itu sama dengan sekolah-sekolah biasa, yaitu RPP, materi atau bahan ajar dan media pembelajaran yang menarik. Nah, buat RPP-nya sendiri itu sebenarnya garis besarnya sama dengan sekolah-sekolah biasa, tetapi untuk RPP SLB ini biasanya di awal itu diberi keterangan perkembangan peserta didik, yaitu seperti misal Atwa sudah bisa menulis angka 1 sampai 20. Nah, lalu yang buat punya si Aan itu, Aan bisa menulis angka 1 sampai 10. Jadi di setiap awal RPP, setiap perpindahan pembelajaran itu diberi keterangan kemampuan atau ketercapaian peserta didiknya. Lalu, apa saja kendala yang muncul saat proses pembelajaran? Nah, untuk anak tunagrahita itu di dalam kelas itu biasanya ada anak yang hiperaktif, ada anak yang diam. Nah, anak yang hiperaktif ini biasanya jahil, suka ganggu anak-anak yang diam. Nah, jadi ketika anak yang diam ini tadi sudah emosi, nah jadilah
dalam kelas jadi keributan karena anak yang jahil ini tadi selalu mengganggu. Lalu bagaimana cara cara guru buat mm, membuat anak mudah memahami pembelajarannya, yaitu seperti tadi dibilang, dibuat media yang semenarik mungkin, supaya anak tidak bosan, mudah memahami dan mengerti materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Lalu hubungan sosial anak dengan anak satu dengan yang lainnya itu terjalin sangat baik, mereka rasa solidaritasnya luar biasa. Nah, lalu ada pertanyaan, penanganan buat anak tunagrahita yang mudah marah dan emosi itu gimana? Nah, anak tunagrahita itu sifat emosi marah itu bukan karakternya, tetapi itu hanya tergantung moodnya saja. Nah, kalau anak tunagrahita itu ketika penanganannya beda-beda dari anak satu dengan anak yang lain. Anak yang satu ada yang kalau lagi emosi itu didiamkan saja, nggak usah ditanya-tanya, dia bakalan redam sendiri. Ada yang harus didatangkan sama temennya, ditenangkan oleh temennya, dan ada juga yang butuh waktu sendiri. Berbeda-beda setiap anak buat penanganan tingkat emosinya. Lalu saya juga menanyakan tentang kegiatan ekstrakurikuler di SLB YPALB Cepogo. Nah, di sana ada ekstrakurikuler membatik, seni musik, pramuka. Nah, buat ekstra pramukanya sendiri itu gabungan antara SD, SMP, dan SMA, karena di SLB YPALB Cepogo itu ada 4 tingkatan. Ada tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, ketika pramuka itu mereka digabung jadi satu, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu membuat suasana menjadi lebih rame dan antusias mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sungguh luar biasa. Lalu saya juga bertanya tentang pembelajaran selama pandemi ini bagaimana. Nah, SLB YPALB Cepogo itu sudah mencoba pembelajaran secara daring, tetapi hasilnya tidak efektif karena anak-anak yang diajar dengan kita yang biasa seperti ini berbeda. Beda dari mereka ketika pembelajaran daring itu ada yang kameranya dihadapkan ke atas, ada yang hanya dada-dada saja, jadi kurang efektif. Nah, lalu SLB YPLB Cepogo mengambil keputusan untuk sekolah tatap muka, tetapi dikloter, satu hari 2 atau 3 anak saja. Nah, itu 2 hari sekali, dan mereka tetap harus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin itu hasil dari wawancara yang saya lakukan kemarin di SLB YPAL Cepogo. Nah, buat kesan dan pesan buat Bapak Ibu Guru dan Ketua Yayasan SLB YPALB Cepogo, mereka sangat ramah, mereka baik, mereka memberikan izin kepada saya untuk melakukan wawancara di sana, mereka memberikan waktu untuk saya, dan buat anak-anaknya sungguh luar biasa, mereka anak yang luar biasa, mereka sangat ramah, mereka tidak mudah putus asa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.